Good morning leaders. Pernah nggak kita bayangkan kenapa kok ada orang di bisnis yang lebih nyaman kerjanya, lebih ringan kerjanya, tapi hasilnya lebih baik. Ada yang lebih keras kerjanya, tapi hasilnya ya susu. Ya, ada yang lebih ringan kerjanya, tapi dapat hasil banyak, dan ada yang lebih keras kerjanya, tapi hasilnya kurang bagus. Kenapa sih ada orang yang seperti itu? Kenapa ada perbedaan seperti itu? Ya, apakah jawabannya karena ada yang pinter, ada yang kurang pinter, ada yang hoki, ada yang kurang hoki? Wah, itu masuk akal juga sih. Tapi saya tahu ada satu hal penyebab yang paling utama, yaitu momentum. Momentum ini yang menyebabkan orang ada yang lebih cepat bergeraknya, ada yang lebih hasilnya lebih cepat, ada yang tidak bisa mendapatkan hasil sama sekali karena momentumnya nggak terbentuk. Tidak ada momentum yang terbentuk sehingga kita akhirnya kerjanya terkesan muter-muter di tempat. Ya, so hari ini adalah hari leverage. Saya ingin bicara tentang daya ungkit, dan daya ungkit yang paling dekat adalah tentang momentum. Ini kenapa kok saya jadi coach ya? Salah satu alasan saya mengcoach perusahaan adalah bukan cuma sekedar melampiaskan hobi saya untuk ngomong, sharing, berpikir, analytical thinking, dan ketemu dengan orang, itu hobi saya. Tapi juga salah satu pendekatan coaching itu adalah membentuk momentum. Dan momentum di bisnis itu yang paling penting. Saya paling nggak tahan lihat bisnis yang udah lama tapi nggak dapat momentumnya. Sebaliknya juga saya nggak bisa membiarkan bisnis yang baru mulai itu tidak memulai membangun momentum. Karena at the end of the day, yang lebih penting dari hasil adalah momentum. Kenapa? Saya akan jelaskan setelah yang satu ini. Alright guys, welcome back. Tadi sebelum diputus saya bilang tentang hasil itu kalah penting daripada momentum, atau momentum lebih penting daripada hasil. Kenapa seperti itu? Karena hasil ini relatif ya. Jadi kalau saya bicara masalah hasil itu ada yang hasil bagus, ada yang hasil nggak bagus. Momentum lebih penting. Kenapa? Momentum akan menjustifikasi hasilnya. Misalkan Anda bekerja mendapatkan hasil 20 rupiah ya, tapi Anda harus spending 100 rupiah. Maka hasil ini nggak penting. Kenapa? Karena 100 rupiahnya ini lebih mahal daripada hasilnya. Katakanlah Anda ingin membuat sebuah patung, tapi patung itu membutuhkan waktu setahun sampai 2 tahun mengerjakan tiap hari. Maka tergantung apakah Anda menganggap patung itu berharga seberharga waktu yang dikeluarkan, effort, tenaga dikeluarkan. Ya, katakanlah Anda ingin memasak nasi goreng untuk keluarga. Apakah nasi gorengnya itu hasilnya bagus atau tidak? Tergantung momentumnya. Jadi kalau momentumnya itu tidak sebanding dengan hasilnya, maka Anda bisa katakan hasilnya itu kurang bagus. Ya, bisa ngerti poin saya ya. Jadi apa itu momentum? Momentum ini adalah proses untuk mendapatkan hasil, di mana ketika Anda mendapatkan hasilnya itu, Anda merasa untung dibandingkan dengan prosesnya. Ya, saya ulangi lagi ya. Momentum itu adalah ketika Anda membandingkan hasil dengan prosesnya, hasilnya lebih worth it daripada prosesnya. Nah, momentum dibentuk dengan cara apa? Dengan cara bertahap. Tentu, seperti tadi saya katakan, ketika Anda masak nasi goreng, maka pertama kali Anda masak nasi goreng, mungkin persiapannya, waktunya, beli bahannya ke pasarnya, kemudian ada beberapa kerjaan yang salah, Anda mesti koreksi beberapa persiapan makanan, bahan baku, sayur, daging, dan segala macam, yang akhirnya memakan waktu jauh lebih besar daripada melahap nasi goreng itu. Ya, makan nasi gorengnya mungkin 5 menit, tapi masaknya mungkin bisa setengah jam sampai 1 jam. Nah, kemudian Anda dari situ pick up ya, di mana Anda mulai belajar gimana mempersiapkan bahan lebih cepat, belanja lebih hemat, belanja lebih tepat, belanja lebih nggak salah, bahan bakunya seperti ini, cara motong yang benar, sehingga akhirnya makannya 5 menit, tapi masaknya 10 menit. Sampai akhirnya Anda bisa mendapatkan momentum di mana masaknya mungkin sekitar 5 menit, makannya 5 menit. Anda bisa ngerti ya, itu adalah contohnya praktis dalam dunia sehari-hari tentang makan nasi goreng. Di dalam bisnis juga sama, yaitu ketika Anda merekrut orang misalkan ya, persiapan interviewnya, persiapan yang buka lowongan kerjanya, mungkin akhirnya nggak sebanding dengan Anda hasilnya. Loh, hasilnya kok cuma seperti ini, maka Anda kecewa. Itu namanya Anda lagi bangun momentum ya. Nah, sekarang saya akan sharingkan. Ada 4 hal yang perlu Anda lakukan untuk membangun momentum. 1 adalah why. Bagaimana Anda bisa membangun momentum adalah dengan why. Why ini adalah alasan kenapa Anda melakukan sesuatu. Nah,
Saya akan kasih tips di sini. Kebanyakan orang tidak menggunakan why sebagai momentum, tapi menggunakan visi mereka sebagai momentum. Nah, ini salah besar. Visi atau purpose, tujuan atau visi, itu bagus untuk memulai sesuatu. Bagus untuk, let's say Anda startup. Semua startup pasti dimulai dengan visi. Bahkan kita punya namanya vision board, ya, papan visi. Bahkan kalau saya meng-coach perusahaan UMKM, saya selalu tanyakan, Anda mau jadi besar, visi Anda harus besar. Anda mau naik kelas dari perusahaan menengah ke perusahaan besar. Anda mau naik kelas dari perusahaan besar menuju perusahaan corporate. Semua adalah karena visi. Tapi itu untuk memulainya. Untuk mencapai visi itu, Anda tidak butuh visi. Anda butuh namanya momentum. Ya, jadi visi itu bukan untuk momentum. Visi itu adalah untuk Anda bergerak mulai. Ya, apa yang Anda mau tuju? Kepinginnya apa? Dan itu biasanya publicly announce, secara publik Anda beritahu visi saya adalah. Tapi kemudian momentum itu bukan tentang visi, momentum itu tentang why visi itu penting. Ya, semoga nggak bingung ya. Jadi kalau agak bingung bisa diulang sedikit lagi ya. Visi itu tujuannya, kemudian momentum itu Anda mesti punya why, alasan kenapa visi itu penting untuk Anda. Dan ini biasanya personal sekali ya. Biasanya ada ambisi, visi Anda untuk menyenangkan orang tua, why Anda untuk menyenangkan orang tua, makanya itu Anda bergerak dalam bisnis. Kenapa why? Why alasan apa yang membuat Anda mau melakukan mencapai tujuan itu? Ya, jadi jelaskan dulu why. Kenapa why ini penting dalam momentum? Karena kalau nggak ada why, Anda mudah sekali putus asa. Anda mudah sekali berhenti tengah jalan karena percaya nggak percaya, semua orang pasti tahu ya, untuk menuju ke titik tertentu, untuk membuat Anda tahu Anda mencapai titik sukses, maka pengorbanannya besar dan tidak mudah. Ya, saya katakan kalau semua orang bisa mencapai goal dengan gampang, semua orang kaya. Ya, kenyataannya berapa banyak orang yang punya visi tapi tidak kunjung mencapai. So, pertama why. Why ini harus jelas. Apakah ini ambisi Anda? Apakah Anda mau show off? Apakah untuk orang lain? Apakah untuk orang tua? Apakah membahagiakan suami, istri, anak? Apakah membahagiakan orang tua? It's really up to you. But your why has to be very strong, sehingga ketika Anda tidak puas dengan hasilnya, ingat nasi goreng tadi, maka Anda tetap keep on doing it. Keep on doing that. Ya, pertama adalah why. Kedua adalah selebrasi. Celebrate. You have to celebrate. Momentum dibangun dengan apa? Mengakui bahwa ada progres. Sekali lagi, tolong dicatat. Momentum dibangun dengan cara apa? Mengakui ada progres. So if you do not celebrate, maka Anda tidak mengakui ada progres. Tidak mengakui progres sama dengan Anda sedang menghilangkan momentum itu. Anything, small things, Anda mesti celebrate small. Ya, kalau Anda mengatakan, oke, saya mau mulai bisnis dengan membuka salon, misalkan ya, salon potong rambut. Kemudian Anda dapat konsumen Anda yang pertama, Anda celebrate. But here's the thing, kebanyakan orang berhenti celebrate setelah mendapat konsumen pertama. Konsumen kedua itu ya biasa normal 3, 4, 5, no, that's wrong. Ya, ingat bahwa untuk mendapatkan momentum, usaha menghasilkan satu konsumen itu harus sebanding bahkan lebih untung dibandingkan proses mendapatkan konsumen itu. Ya, jadi ini yang Anda mesti celebrate. Anda mesti celebrate di konsumen kedua, seberapa cepat Anda mendapatkan. Wah, ternyata lebih gampang. Oh, ternyata lebih cepat. Lebih cepat 2 hari, lebih cepat 2%, whatever it is, satuan Anda. Anda mesti celebrate prosesnya, small thing yang Anda celebrate. Oh, konsumen yang pertama pelit, konsumen yang kedua ngasih tips. Anda celebrate. Jadi Anda celebrate the progress, Anda celebrate. Ya, oke. So, yang kedua itu. Dan yang ketiga adalah people. The people itu adalah orang-orang yang Anda termotivasi, motivated by. Anda termotivasi oleh orang-orang itu. Nah, tips saya adalah jangan mencari orang-orang yang terlalu tinggi suksesnya dibandingkan Anda. Misalkan Anda menggunakan contoh Bill Gates, atau karena saya juga investor, saya menggunakan contoh Warren Buffett untuk memotivasi saya. Ya, memomentumkan saya. Ya, saya malah jadi down karena antara saya dengan Bill Gates, antara saya dengan Warren Buffett itu kan ada jurang yang begitu dalam dan begitu jauh. Ya, jadi tips saya adalah cari 2-3 derajat lebih hebat dari Anda, 2-3 level lebih hebat dari Anda untuk membentuk Anda momentum, untuk membuat Anda momentum bergerak menuju dia. Ya, jadi there is a people around you. Tentu, of course, tanpa harus dijelaskan, Anda harus hilangkan teman-teman Anda, tanda kutip, kolega Anda yang drag you down, yang menarik Anda ke bawah.
Ya, jadi momentum. 3 adalah people. Yang keempat terakhir adalah 1% increment. Setelah Anda mencapai proses pekerjaan tertentu, katakanlah Anda melakukan selama sebulan, Anda bisa review dan kemudian Anda melakukan tweaking. Tweaking itu adalah, oke, kalau misalkan contoh adalah, karena saya suka di sales dan marketing ya, saya otak-atik headline. Ya, otak-atik headline itu berarti kata-kata yang paling depan itu untuk menarik orang. Kata-kata ini saya rubah apa ya? Saya mau meningkatkan 1% lebih baik. Maka saya mulai buka referensi, saya mulai cari contoh headline yang bagus. Headline-nya saja. Kemudian text body-nya. Untuk bikin flyer, Anda punya headline, Anda punya text body-nya. Kemudian call to action-nya. Ya, untuk membuat orang kemudian tertarik dan telepon Anda atau visit Anda atau klik website Anda atau join ke you punya Instagram, whatever it is, whatever you want. Setiap part itu kemudian saya pecah, tapi ini dalam kurun waktu tertentu ya, setelah 1 bulan baru ada evaluasi. Jangan di hari pertama nanti Anda stres ya. Kemudian Anda tweaking, Anda putar, Anda otak-atik sampai Anda mendapatkan sesuatu yang lebih baik 1%, kemudian Anda lakukan lagi. And then celebrate lagi. Ya, ketika Anda merasa kecewa dengan hasilnya, remember your why. Ya, kemudian Anda ketemu people lagi, orang lain lebih hebat dari Anda dalam hal tertentu sehingga Anda bisa lebih bagus. Oke, by the way, final tips untuk bisnis. Ada 2 pekerjaan yang tidak sejalan. Banyak orang melakukan ini secara berjalan bersama-sama atau dipaksa. Yaitu Anda harus melakukan namanya rekrutmen, operation, finance, dan sekaligus Anda juga selling, marketing, branding. Nah, 2 dunia ini saya minta Anda pilih salah satu dah. Ya, ini tips saya secara umum di bisnis. Saya melihat bahwa momentum itu hilang karena Anda berusaha untuk ada di kaki kiri di HR, operation, finance, dan kaki kanan di selling, marketing, dan branding. Networking termasuk kaki kanan. Ya, pilih salah satu dah. Ya, ini adalah tips singkat saya karena kebanyakan orang membuat 2 dunia ini ada di pundak mereka bersamaan. Momentumnya hilang karena Anda sibuk. Ya, jadi ketika di sales, marketing, and branding Anda lagi kerja setengah jalan, Anda ditarik lagi menuju ke operation, finance, sama HR. Sebaliknya, ketika Anda lagi ngurusin lebih bagus sedikit di operation, HR, dan finance, Anda harus tertarik lagi mikirin tentang momentum untuk di sales, marketing, dan branding. Dan ini adalah 2 hal yang buat saya secara praktisi sebagai coach, mengcoach beberapa banyak perusahaan selama ini. Saya melihat ini sebuah problem. Dan berarti delegate. Ya, delegate untuk salah satu. Kalau Anda mau fokus di HR, operation, finance, excellence ya, itu very important. Anda delegasikan marketing, sales, dan branding. Or if you want to be focusing on sales, marketing, and branding, Anda delegate ke orang lain untuk hal finance, operation, and HR. Oke, you decide ya. Itu tips saya. Kalau Anda bisa dua-dua, fantastic. Tapi pengalaman saya mengatakan biasanya klien-klien kami, member kami, dua-dua itu tidak bisa. Kalau pilih salah satu baru bagus. Ya, artinya bukan nggak bisa, tapi momentumnya nggak terbentuk. We're talking about momentum. That's it guys, semoga bermanfaat. Silakan Anda bangun momentum Anda dengan 4 hal tadi sehingga bisnis Anda semakin lama semakin mudah, semakin kelihatan enteng dan hasilnya semakin baik. See you tomorrow. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.